Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Budiartono. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tugas akhir dari Machine Learning, dari mata kuliah Machine Learning. Sebelum kita membahas materi lebih dalam, izinkan kami perkenalan dulu. Yang pertama itu ada saya sebagai ketua Wibowo Adi Saputro dengan NIM 20.01.53.0020. Saya nggak sendiri, di sini saya ditemani oleh dua teman saya yang cantik-cantik. Yang pertama ada Kak Imro'atu Solihah dengan NIM 20.01.53.0002. Yang ketiga ada Kak Talita Azaria Sani dengan NIM 20.01.53.0046. Lanjut. Di sini kita akan menjelaskan dua topik, yaitu yang pertama ada penerapan machine learning dalam bidang kesehatan, dan yang kedua ada association tool menggunakan algoritma a priori. Yang pertama, itu ada penerapan machine learning dalam bidang kesehatan. Contohnya penerapan big data ya, penerapan big data di bidang kesehatan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita cari tahu apa itu machine learning. Mungkin teman-teman udah nggak pada asing ya sama istilah yang namanya machine learning. Tapi tahu nggak sih machine learning itu sebenarnya apa? Oke, machine learning adalah ilmu pengembangan algoritma dan model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, mengandalkan pola dan inferensi sebagai gantinya. Sistem komputer menggunakan algoritma machine learning untuk memproses data historis berjumlah besar dan mengidentifikasi pola data. Hal ini memungkinkannya untuk memprediksi hasil yang lebih akurat dari data input yang diberikan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini di slide selanjutnya nanti bakal dijelaskan oleh temanku yang cantik, yaitu Kak Imro'atu. Baik, terima kasih Kak Adi untuk kesempatannya. Saya akan lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu tentang kegunaan teknologi Hadoop untuk pemantauan kondisi vital pasien. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya pemeriksaan kondisi vital bagi pasien itu sangat penting. Karena apa? Karena dalam pemeriksaan ini sangat menentukan ada atau tidaknya peningkatan dari penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Jadi teknologi Hadoop ini bisa dibilang cukup membantu ya teman-teman untuk para dokter. Lanjut ke slide berikutnya. Ini ada gambaran skema dari teknologi Hadoop ya teman-teman. Gambarannya seperti ini. Dan di sini juga sudah dijelaskan bahwa beberapa rumah sakit di seluruh dunia telah menggunakan Hadoop, dan tanpa Hadoop ini sebagian besar sistem layanan kesehatan hampir tidak mungkin menganalisis data yang tidak terstruktur. Berarti terbukti ya teman-teman bahwa teknologi ini sangat membantu. Oke, next slide ada Valence Health, yaitu peningkatan kualitas layanan dan reimbursement. Nah, apa sih itu? Mari kita simak. Mari kita cari tahu ya teman-teman. Oke, Valence Health ini menggunakan Hadoop untuk membantu data lake yang merupakan penyimpanan utama data perusahaan. Valence ini juga memproses 3.000 inbound pada feed dengan 45 jenis data setiap harinya. Data kritikal ini meliputi hasil tes lab, data rekam medis, terus ada resep dokter, imunisasi, obat, klaim, dan pembayaran, serta klaim dari dokter dan rumah sakit yang digunakan untuk menginformasikan keputusan dalam peningkatan baik itu pendapatan ataupun reimbursement. Sedikit info tentang reimbursement nih teman-teman. Jadi
Reimbursement itu seperti uang ganti rugi atas pengeluaran pribadi karyawan. Umumnya tuh kayak setiap keperluan biaya yang memiliki hubungan dengan perusahaan, nah nanti pihak karyawannya itu diperbolehkan untuk mengajukan reimbursement. Seperti itu. Lalu next slide ada gambaran alur dari data log yang tadi sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Di sini ada 2 kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu dalam memilih platform big data, khususnya distribusi Hadoop, salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan itu adalah kemampuannya teman-teman. Kenapa? Karena kemampuan untuk menangani berbagai macam tipe data dari sumber data yang terpisah-pisah. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua ada berbagai macam use case untuk big data analistik sangat terkait dengan kemampuan Hadoop dan ekosistemnya pun dalam mengolah dan menyimpan data yang beraneka ragam serta menyajikannya untuk analisa yang mendalam. Next, selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan oleh teman saya yang jago banget, namanya Talita Azaria Sani. Baik, terima kasih Mbak Imroatu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang association rule menggunakan algoritma a priori. Sebenarnya apa sih itu association rule dalam machine learning? Metode asosiasi atau dikenal dengan istilah market basket analysis atau analisa keranjang belanja atau yang biasa dikenal dengan affinity analysis adalah cara untuk menemukan kombinasi himpunan item yang muncul secara bersamaan. Item dapat diartikan barang belanja atau objek. Aturan AR atau association rule biasanya menggunakan pola jika atau if yang mewakili antecedent dan maka atau then yang mewakili konsekuen dengan mengukur support atau convert dan confidence atau accuracy yang terasosiasi dalam aturan. Kekuatan aturan asosiasi diukur dengan support dan confidence. Support digunakan untuk menentukan seberapa banyak aturan dapat diterapkan pada set data yang ada. Lalu, confidence digunakan untuk menentukan seberapa sering item di dalam Y muncul dalam transaksi yang berisi item X. Adapun pengetahuan dasar yang dihasilkan dalam algoritma a priori yaitu untuk mengetahui item-item belanja yang sering dibeli secara bersamaan dalam suatu waktu. Kemudian ada manfaat association rule menggunakan algoritma a priori yaitu dapat mencari pola hubungan antara item set dalam suatu dataset yang ada. Yang kedua yaitu menentukan target item set yang akan dipromosikan. Lalu, bagaimana cara kerja algoritma a priori dalam association rule? Yang pertama yaitu mencari atau menganalisis pola frekuensi tinggi dengan cara mencari kombinasi antar item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai support ini merupakan nilai gabungan A dan B. Dihitung dengan cara mencari nilai jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi total transaksi yang ada, lalu dikali 100%. Hasil nilai dari support ini yaitu persen. Yang kedua, membentuk aturan asosiasi dengan cara mencari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum confidence dengan menghitung confidence aturan asosiasi A maka B. Cara menghitung confidence A dan B ini yaitu
Jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.